Saya melihat pemimpin sejati itu harus bisa marah, yang lebih cinta kepada rakyatnya, cinta pada bangsanya, tidak pernah menjual kedaulatan ke pihak asing dan asing. Asingnya di mana ya? Itu sudah 40 tahun dijamin aja nggak dibilangin antek asing. Saya baru saja sehari 2 hari sudah dibilangin antek asing. Sabar, kadang dia sabar. Ya Allah, sabar. Kalau pemimpin cuma pelunga-pelungu, cuma ndak-nduk, ya, cuma pas tahun dunek-uneke aku sabar. Aku dicai-caci, aku sabar. Yang saiki lawan. Lihat. Apalagi kau bela-bela antek asing. Saya memang menantang Pak Jokowi. Mari kita duel secara gentle. Duo Jokowi Ahok tampar Amin Rais. Blok Rokan resmi jadi milik RI. Pengelolaan Blok Rokan di Riau hari ini resmi berada di bawah Pertamina setelah sejak tahun 1951 dipegang oleh Chevron. Pengelolaan Blok Rokan dilakukan oleh anak usaha Pertamina yaitu Pertamina Hulu Rokan atau PHR. Peralihan pengelolaan Blok Rokan dari Chevron Pacific Indonesia atau CPI dilakukan pada 9 Agustus pukul 00 dini hari tadi. Blok Rokan itu dikelola oleh Chevron Amerika, sudah sekarang diambil oleh Pertamina 100% juga. Amin Rais atau yang kerap dijuluki Sengkuni ini tua-tua keladi. Makin tua bukannya makin mendekat kepadanya, tapi ambisi politiknya makin menjadi-jadi. Namun kali ini lewat kinerjanya Presiden Jokowi berhasil menampar gelagat Amin Rais yang selalu berteriak antek asing kepadanya. Mumpung banyak ulama dan banyak kader-kader ulama. Bagaimana antek asing yang namanya Blok Mahakam yang dulu dimiliki oleh Prancis dan Jepang 100% sekarang kita berikan kepada Pertamina. Kita ambil, kita berikan kepada Pertamina. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tuduhan Jokowi antek asing kerap dilontarkan berbagai pihak, terutama oleh para pendemo dan netizen kadrun yang dulu kita sebut kampret. Entah sudah berapa kali ada demo yang isinya menuduh Jokowi sebagai antek asing. Misalnya demo oleh Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI, cabang Bandar Lampung pada bulan April 2015, lalu oleh Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia atau KAMI dalam aksi demo mereka pada bulan Mei 2015, juga oleh Gerakan Mahasiswa Pembebasan Solo Raya dalam aksi demo mereka pada bulan Maret 2015. Saya melihat pemimpin sejati itu harus bisa marah, yang lebih cinta kepada rakyatnya, cinta pada bangsanya, tidak pernah menjual kedaulatan ke pihak asing dan asing. Tuduhan antek asing ini terus saja mengemuka, padahal Presiden Jokowi sudah membuktikan berbagai usahanya untuk mengembalikan pengelolaan sumber daya alam Indonesia ke tangan bangsa Indonesia. Sementara yang dulu bikin sumber daya Indonesia dikelola dan diambil negara asing, bukannya di zaman Presiden Soeharto, kok para pendemo itu tidak pernah menyebut Soeharto sebagai antek asing? Amin Rais yang kerap menyuarakan agar Jokowi turun dari jabatan Presiden RI selalu melontarkan berbagai tuduhan keji kepada Jokowi. Berasa lebih tahu cara mengelola negara ketimbang Presiden Jokowi. Hingga pada suatu momen di pertengahan tahun 2018, Amin Rais pun menantang nyali Presiden Jokowi. Waktu itu, Amin Rais masih menjabat sebagai petinggi PAN. Kalau betul, Blok Rokan bisa kembali ke Ibu Pertiwi, ke Pertamina. Itu sebuah terobosan luar biasa. Cuma berani nggak Pak Jokowi? Kalau berani luar biasa, kalau nggak berani ya apa boleh buat, kata Amin Rais. Saya memang menantang Pak Jokowi. Mari kita bertanding secara fair. Mari kita duel secara gentle. Artinya apa? Kita nggak usah jihad dengan fisik menimbulkan bloodshed, tumpah darah, yaitu kita turunkan dengan demokrasi dan konstitusi kita.
Tantangan Amin Rais ini langsung dijawab pemerintahan waktu itu dengan menyatakan akan menyerahkan pengelolaan Blok Rokan ke Pertamina. Tentu saja itu baru pernyataan, belum terrealisasi. Amin Rais bisa jadi sudah malu, tantangannya dijawab pemerintah. Namun karena belum jadi kenyataan, Amin Rais pun masih punya muka untuk berbagai macam kelakuan tak elok yang dia pamerkan menjelang Pilpres 2019 waktu itu. Nah, hari ini tepatnya jam 00.14 tengah malam atau dini hari tadi, PT Pertamina Hulu Rokan atau PHR, unit usaha PT Pertamina, secara resmi telah melakukan alih kelola Blok Rokan dari PT Chevron Pacific Indonesia. Jika dihitung, sejak barel minyak pertama kali diangkat pada tahun 1952, maka sudah sekitar 70 tahun Blok Rokan dikuasai oleh pihak asing. Produksi minyak mentah yang sudah diambil dari Blok Rokan selama 70 tahun itu mencapai belasan miliar barel. Blok Rokan disebut sebagai harta karun migas Indonesia. Produksinya pernah menembus 1 juta barel per hari pada masa puncaknya pada tahun 1973. Sekarang ini, Blok Rokan yang luasnya 6.453 km persegi ini menghasilkan sekitar 165.000 barel minyak per hari atau sekitar 24% produksi minyak nasional. Dan untuk meningkatkan produksi pasca alih kelola ini, Pertamina menargetkan mengebor sebanyak 161 sumur baru pada periode Agustus hingga Desember 2021. Pertamina berkomitmen untuk mempertahankan produksi pasca alih kelola dengan melakukan pengeboran yang telah ditetapkan. Dalam kurun waktu Agustus sampai dengan Desember, kami berkomitmen akan melakukan 161 sumur pengeboran dan di tahun 2022 ada tambahan kurang lebih 500 sumur. Kami juga untuk memastikan proses operasional tidak ada kendala, telah melakukan mirroring seluruh kontrak existing maupun kontrak-kontrak yang baru. Presiden Jokowi dibantu oleh jajaran Pertamina bersama Basuki Cahayapurnama atau Ahok sudah menuntaskan pengambil alihan ini. Sebelumnya, Presiden Jokowi sudah membubarkan mafia minyak Petral yang konon disebut dilindungi oleh SBY. Lalu, Jokowi juga mengambil alih Blok Mahakam. Presiden Jokowi juga menjalankan program BBM Satu Harga yang menyamakan atau menurunkan harga BBM di pelosok-pelosok Indonesia sehingga sama dengan harga umum. Tentunya yang paling epik, walaupun bukan termasuk migas tapi perlu disebut, adalah ketika Presiden Jokowi berhasil membawa Indonesia mengakuisisi mayoritas saham Freeport. Saya baru saja menerima laporan dari seluruh menteri yang terkait, dari Dirut PT Inalum dan dari CEO dan Dirut PT Freeport McMoran, disampaikan bahwa saham PT Freeport sudah 51,2% sudah beralih ke PT Inalum dan sudah lunas. Dan sekarang soal Blok Rokan sudah dituntaskan, dengan kata lain tamparan keras sudah dilayangkan dengan sempurna ke arah Amin Rais. Serta pada pendemo dan gerombolan kadrun yang selalu menyebut Jokowi antek asing. Gimana rasanya? Pedes kan? Sosok yang kalian tuduh dan fitnah macam-macam yang kalian suruh mundur, padahal sudah banyak membangun Indonesia hingga ke pelosok. Yang jalan tolnya, bandaranya, pelabuhannya, dan jembatannya turut kalian nikmati. Yang tidak pernah membalas tuduhan dan fitnah kalian dengan proses hukum, melainkan dengan hasil kerja bermanfaat buat rakyat. Sekarang kembali menampar teriakan-teriakan kalian, sementara kalian sudah berbuat apa buat negara dan bangsa ini? Selain demo, teriak-teriak di jalan, bahkan hingga merusak fasilitas umum ketika berdemo, apa yang kalian sudah berikan buat negara? Lain kali kalau mau demo atau menuduh fitnah ke Presiden Jokowi, jangan lupa ngaca dulu. Jangan lupa juga nanti pada tanggal 17 Agustus 2021, mengingat momen resminya alih kelola Blok Rokan ini sebagai hadiah buat bangsa dan negara dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan RI dari Presiden Jokowi. Selalu dari kura-kura. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.